yang dikasih judul oleh beliau dengan An-Nihayah. Jadi inilah kitab karya beliau yang berkaitan dengan sejarah umat manusia. Dan di sini telah kita sampaikan pembahasan tentang kisah para nabi. Dan kita telah selesaikan hal itu. Kita mulai dari penciptaan alam semesta ini, kemudian kita masuk dalam kisah Nabi Adam, dan terakhir kita akhiri pembahasan kita dengan pembahasan terkait Ashabul Ukhdud. Nah, yang menjadi catatan penting adalah kitab ini Al-Bidayah wa Nihayah, setelah membawakan kisah-kisah para nabi, Ibnu Katsir rahimahullah kemudian masuk ke dalam pembahasan khusus tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah beberapa jilid kisah para nabi, dia kemudian masuk ke dalam pembahasan khusus terkait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ada beberapa jilid di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah itu berisi pembahasan sirah nabawiyah. Dan pagi hari ini kita mulai masuk ke dalam pembahasan tersebut. Mudah-mudahan selama beberapa pertemuan ke depan kita akan membahas secara khusus di sini, meskipun secara Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita mulai. Qala rahimahullah, berkata Ibnu Katsir, Wulida atau Kitab Sirati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, kitab perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wulida salawatullahi wasallamuhu alaihi yaumal itsnain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada
wa kana mauliduhu alaihi salatu wassalam amal fil. Wa hadha huwal masyhur anil jumhur. Dan inilah pendapat yang terkenal dari kalangan jumhur ulama. Nah, lihat, tentang lahirnya Rasulullah saja, tahun Rasulullah lahir itu diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Dan jumhur memilih pendapat Rasulullah lahir pada tahun gajah. Dikatakan tahun gajah karena pada tahun itu datang tentara bergajah yang dipimpin oleh Abroha. Datang tentara bergajah yang dipimpin oleh Abroha hendak menghancurkan Ka'bah. Sampai kemudian Allah binasakan tentara tersebut dengan mengirimkan sekawanan burung-burung dari arah laut yang membawa 3 bongkah batu. Tentara tersebut kemudian dibinasakan oleh Allah. Nah, kejadian lahirnya Rasulullah itu sekitar beberapa hari setelah datangnya tentara bergajah. Datangnya tentara bergajah ini saja dikatakan oleh sebagian peneliti sejarah terjadi pada bulan Muharram. Jadi datangnya tentara bergajah ini terjadi pada bulan Muharram. Beberapa puluh hari setelah itu lahirlah Rasulullah. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, waqala Zubair ibn Bakkar. Berkata Az-Zubair bin Bakkar. Beliau di sini mengutip ulama yang bernama Az-Zubair bin Bakkar. Az-Zubair bin Bakkar ini adalah seorang ulama terkenal dari kalangan Quraisy. Dan disebutkan bahwasanya Az-Zubair bin Bakkar adalah ulama tarikh pertama dari kalangan Quraisy. Beliau memiliki beberapa pendapat dan salah satu pendapat beliau dikutip oleh Ibnu Katsir di sini. Kata Az-Zubair bin Bakkar, Tuwfiya Abdullah walidu Rasulillah bil Madinah. Wa Rasulullah ibnu Syahrain. Ayah Rasulullah Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia di kota Madinah. Madinah waktu itu masih bernama Yathrib. Dan Rasulullah pada waktu itu baru berumur 2 bulan. Artinya Rasulullah sudah lahir dan menginjak umur 2 bulan. Meninggallah, wafatlah ayah Rasulullah, Abdullah bin Abdul Muttalib. Di sini kita lihat Rasulullah lahir saja, bagaimana ayah beliau masih hidup atau sudah meninggal diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Selama ini kita sebagai kaum muslimin di negeri ini, kita yang tahu, kita yang kita pegang, kita memegang pendapat itu adalah Rasulullah itu ketika lahir ayah beliau sudah meninggal dunia. Ayah beliau meninggal dunia ketika Rasulullah berumur 6 bulan dalam kandungan. Inilah pendapat yang dipegang oleh penduduk negeri kita. Tetapi di sini kita lihat Ibnu Katsir mengambil pendapat Az-Zubair bin Bakkar. Jadi ketika Rasulullah lahir, ayah beliau masih hidup. Ayah Rasulullah masih hidup. Lalu ketika Rasulullah berumur 2 bulan, ayah beliau baru meninggal dunia. Jadi Rasulullah yatimnya itu seperti ini. Kata Az-Zubair bin Bakkar. Wa matat ummuhu Aminatu bintu Wahab wa huwa ibnu 4 sinin. Lalu ibu Rasulullah Aminah bintu Wahab meninggal dunia ketika Rasulullah berumur 4 tahun. Nah, kembali di sini kita dapati pendapat yang berbeda. Yang masyhur di kalangan kita, Rasulullah itu ketika ibu beliau meninggal dunia, Rasulullah berumur 6 tahun. Tapi di sini kita lihat Az-Zubair bin Bakkar dan dikutip oleh Ibnu Katsir berpendapat ketika Rasulullah berumur 4 tahun, ibu beliau meninggal dunia. Wa mata jadduhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu 8 sinin. Lalu kakek beliau Abdul Muttalib meninggal dunia ketika Rasulullah berumur 8 tahun. Fa ausa bihi ila ammihi Abi Thalib. Sebelum meninggal dunia, kakek Rasulullah berwasiat supaya yang mengasuh anak ini yang masih berumur 8 tahun adalah paman anak ini yang dikenal dengan Abu Thalib, yang dikenal dengan sebutan Abu Thalib. Nah, ini sesuatu yang sama kita dapati di banyak kitab Sirah Nabawiyah. Rasulullah ditinggal wafat oleh kakek beliau ketika berumur 8 tahun.
Lalu diserahkan ke pengasuhan beliau itu kepada salah satu paman Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Kenapa Abu Thalib? Karena Abu Thalib adalah saudara seayah, seibu dengan ayah Rasulullah. Jadi sama-sama satu ayah satu ibu dengan ayah Rasulullah. Dan memang Abdul Muthalib kakek Rasulullah punya beberapa orang istri. Dari istri-istri tersebut lahir sebanyak belasan anak Abdul Muthalib. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Nah, yang satu ayah satu ibu dengan ayah Rasulullah adalah Abu Thalib. Abu Thalib ini namanya Abdul Manaf. Abu Thalib ini adalah Abdul Manaf, paman Rasulullah, seayah dan seibu dengan ayah Rasulullah. Kemudian kata Ibnu Katsir rahimahullah, walladzi rajjahahu al-Waqidi. Nah, kemudian setelah itu Ibnu Katsir membawakan pendapat al-Waqidi. Al-Waqidi ini salah satu nama terkenal dalam bidang sirah nabawiyah dan tarikh Islam. Al-Waqidi ini memiliki banyak pendapat yang itu menjadi pendapat-pendapat yang dipilih para jumhur ulama. Jadi Al-Waqidi merojihkan pendapat annahu alaihi salatu wassalam tuwfiya abuhu wa huwa janin fi batni ummihi. Jadi kata Al-Waqidi, ayah Rasulullah meninggal dunia ketika Rasulullah masih dalam kandungan. Dalam kandungan ibu beliau. Nah, inilah pendapat yang banyak dipegang oleh penduduk negeri kita. Jadi salah satu pendapat itu adalah pendapat Al-Waqidi. Yang ini dipegang oleh penduduk negeri kita ini. Jadi ketika Rasulullah lahir, ayah beliau sudah meninggal dunia. Wa hadza ablagul yutmi wa a'la maratibih. Dan inilah tingkatan yatim yang paling tinggi. Seorang anak lahir dalam kondisi ayahnya telah meninggal dunia. Tidak pernah melihat wajah ayahnya, tidak pernah tahu dan merasakan sentuhan ayahnya. Inilah tingkatan yatim yang paling puncak. Dan ingat, ini salah satu pendapat. Di antara yang berpendapat seperti itu adalah Al-Waqidi. Dan inilah pendapat yang banyak dipegang oleh kaum muslimin. Kemudian kata Ibnu Katsir, wasturdi'a alaihi salatu wassalam min Halimah binti Abi Dzu'aib. Kemudian Rasulullah SAW disusui oleh perempuan, oleh wanita yang bernama Halimah bintu Abi Dzu'aib. Halimah bintu Abi Dzu'aib ini adalah seorang wanita dari kalangan Bani Sa'ad. Sehingga Halimah disebut dengan Halimah As-Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah. Rasul disusui oleh Halimah As-Sa'diyah di kampung halamannya, kampung Bani Sa'ad. Kampung Bani Sa'ad disusui selama 2 tahun. Ya, disusui selama 2 tahun. Dan ini termasuk diantara kebiasaan orang-orang Quraisy. Ya, dari kalangan Quraisy. Mereka menitipkan bayi-bayi mereka kepada wanita-wanita pedalaman untuk disusui sampai selesai masa persusuan. Orang-orang Arab mereka memiliki kebiasaan menyusui bayi hanya sampai umur 2 tahun. Ketika menjelang umur 2 tahun, bayi-bayi tersebut wanita-wanita yang menyusui ini mereka mendapatkan upah dari keluarga si bayi. Dan setiap 6 bulan wanita yang menyusui bayi-bayi ini datang ke Mekah memperlihatkan bayi tersebut kepada orang tua si bayi. Jadi enggak langsung diambil, dikembalikan 2 tahun berikutnya, tapi per 6 bulan mereka datang ke Mekah, diperlihatkan kepada orang tua si bayi. Dan si wanita yang menyusui mendapatkan upah dari persusuan tersebut. Nah, Rasulullah dititipkan oleh keluarga beliau kepada Halimah As-Sa'diyah. Dititipkan kepada Halimah As-Sa'diyah. Ketika Rasulullah SAW disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, beliau betul-betul mencintai si bayi ini, menyayangi bayi ini. Dan melihat bahwasanya bayi ini mendatangkan kebaikan yang banyak bagi dirinya dan keluarga. Sehingga setelah bayi ini selesai disusui, Halimah Sa'diyah memohon kepada keluarga si bayi supaya diperkenankan mengasuh anak ini selama anak ini masih usia balita. Maka sejak saat itu Halimah membawa pulang Rasulullah ke kampung halamannya dan dibesarkan di kampung halaman Halimah As-Sa'diyah.
Artinya Rasulullah tinggal di kampung ibu susuan beliau lebih dari waktu yang normal. Seorang bayi disusui di kampung seperti itu selama 2 tahun. Rasulullah disusui 2 tahun, kemudian hidup bersama ibu susuan setelah tahun persusuan. Dan sepertilah Rasulullah, beliau tinggal bersama Halimah Sa'diyah sampai umur 4 tahun. Nah, pada waktu itulah Rasulullah pertama kalinya mendapati pengalaman menggembalakan kambing, menggembalakan domba. Dan ini Rasulullah ceritakan langsung tentang permasalahan ini. Lalu Rasulullah sendiri di kemudian hari ketika beliau masih berumur anak-anak, menjelang balik beliau dan setelah balik beliau menggembalakan kambing-kambing milik penduduk Mekah untuk mendapatkan upah, dan dengan upah itu Rasulullah membantu kesulitan paman beliau Abu Thalib. Tentang ini Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis sahih yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah SAW, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'iya ghanam." Tidaklah Allah utus seorang nabi kecuali nabi tersebut pernah menggembalakan kambing. Lihat hadis ini, sabda Rasulullah ini, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'iyal ghanam." Tidaklah Allah utus seorang nabi kecuali nabi tersebut pernah menggembalakan kambing. Di sini kita dapati keterangan dari Rasulullah, dan keterangan ini sifatnya wahyu, sesuatu yang sifatnya kabar gaib, lalu disampaikan Rasulullah kepada sahabat-sahabat beliau dan sampai kepada kita. Tidaklah ada satu nabi kecuali nabi tersebut pernah menggembalakan kambing. Artinya nabi-nabi yang ada pernah menggembalakan kambing, meskipun nabi tersebut adalah orang yang sangat kaya, seperti misalnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman seorang raja, dan tidak pernah Allah munculkan raja seagung Nabi Sulaiman yang juga menjadi nabi dan rasul. Nabi Sulaiman seperti keterangan Rasulullah di sini pernah menggembalakan kambing. Jadi nggak mesti nabi-nabi yang kita kenal ceritanya seperti Nabi Musa atau seperti misalnya Nabi Muhammad, Nabi kita, ya, Nabi Daud. Tapi nabi-nabi yang lainnya juga seperti Nabi Sulaiman alaihissalam pernah menggembalakan kambing berdasarkan hadis ini. Ketika Rasulullah bersabda seperti ini, pada waktu itu para sahabat beliau balik bertanya, "Wa anta ya Rasulullah, apakah engkau juga wahai Rasulullah?" Qala wa ana. Ya, aku juga. Ra'aituha li ahli Makkah bil qararid. Aku dulu pernah menggembalakan kambing untuk penduduk Mekah demi mendapatkan upah beberapa keping uang emas. Dan inilah yang Rasulullah lakukan ketika beliau masih anak-anak dan ketika beliau menginjak usia remaja. Beliau melakukan yang seperti ini sampai beliau menginjak umur 20 tahun lebih. Setelah itu Rasulullah berdagang. Nah, ini sekilas tentang apa yang Rasul lakukan ketika beliau masih berumur anak-anak dan remaja. Beliau sibuk dengan menggembalakan kambing. Dan inilah yang Allah inginkan pada diri beliau. Jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan sosok Rasulullah, sosok Nabi Muhammad, sosok Rasul kita untuk nantinya menjadi pemimpin umat, mengarahkan umat, menunjuki umat mana yang benar, mana yang salah. Kemudian kata Ibnu Katsir rahimahullah melanjutkan cerita di sini, washtaraka sallallahu alaihi wasallam ma'amamihi fi harbil fijar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berumur remaja, beliau pernah bersama paman-paman beliau ikut dalam perang yang disebut dengan perang Fijar. Jadi ada perang yang disebut dengan perang Fijar. Wahwa ibnu arba asyrata sanah. Pada waktu itu Rasulullah berumur 14 tahun. Au khamsa asyrata. Atau 15 tahun. Rasulullah masih berumur 14 atau 15 tahun. Umur remaja. Yansurul mazluma ala zalim. Pada waktu itu Rasulullah bersama paman-paman beliau. Mereka memerangi atau mereka membantu orang-orang yang dizolimi. Memerangi orang-orang yang zolim kepada orang-orang ini. Ini kejadian
salah satu kejadian penting di kota Makkah, Harbul Fijar, perang Fijar. Terjadi ketika Rasulullah masih berumur belasan tahun dan Rasulullah ikut. Pada waktu itu Rasulullah membantu paman-paman beliau dengan cara memungut anak-anak panah. Memungut anak-anak panah untuk diserahkan kepada paman-paman beliau. Paman-paman beliau bersama beberapa tokoh Quraisy lainnya, bersama beberapa penduduk Mekah lainnya, mereka berperang dalam perang Fijar. Kemudian kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa kanat Khadijah bintu Khuwailid imra'atan tajiratan. Setelah membawakan sekilas cerita Rasulullah di waktu masih kanak-kanak, kemudian masa remaja, setelah itu Ibnu Katsir loncat ke cerita bagaimana Rasulullah bisa menikah dengan Khadijah. Khadijah bintu Khuwailid pada waktu itu adalah seorang wanita pedagang, seorang wanita kaya dan memiliki usaha dagang. Jadi maksudnya pedagang itu begitu. Khadijah adalah seorang wanita kaya yang punya usaha dagang. Yang punya usaha dagang. Dan usaha dagang Khadijah maju pesat. Nah, jadi Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anhu waktu itu seorang wanita kaya, kemudian punya usaha dagang dan beliau adalah seorang janda. Pada waktu beliau menjanda, waktu itu Khadijah sudah 2 kali menikah. Suami pertamanya meninggal dunia. Kemudian menikah dengan laki-laki kedua. Suami kedua juga meninggal dunia. Kemudian menjanda dan kemudian punya usaha dagang seperti ini. Waqad ittajara sallallahu alaihi wasallam laha fi tijaratin ila Syam. Nah, Rasulullah pada waktu berumur 25 tahun, beliau pernah mendapatkan tawaran untuk membawa barang-barang dagangan milik Khadijah supaya dibawa dan didagangkan di Syam. Dan ini terjadi lamma balagoha min sidqi hadithihi wa azimi amanatihi wa karami ahlakihi. Khadijah menawarkan barang-barang dagangan untuk dibawa oleh Rasulullah yang masih berumur 25 tahun ke Syam karena Khadijah mendapatkan kabar, mendapatkan cerita ada seorang pemuda bernama Muhammad, punya akhlak yang mulia, punya kejujuran lisan, punya sifat amanah yang tidak dimiliki oleh orang-orang lainnya. Maka Khadijah tertarik, kemudian menawarkan sesuatu kepada Rasulullah dengan imbalan yang lebih. Rasulullah pun tertarik. Dan pada waktu itu kontrak yang terjadi antara Khadijah dan Rasulullah itu kontrak yang sifatnya konsinyasi. Khadijah punya barang, Rasulullah membawakannya ke Syam. Hasil perdagangan tersebut kemudian dibagi 2. Nah, dan itulah yang terjadi. Rasulullah sepakat, Rasulullah membawa barang-barang dagangan milik Khadijah ke negeri Syam. Wa kana ma'hu sallallahu alaihi wasallam gulamuha Maisarah. Ketika Rasulullah berangkat ke Syam membawa barang-barang dagangan milik Khadijah, waktu itu Rasulullah ditemani oleh pembantu laki-laki Khadijah namanya Maisarah. Maisarah ini nama untuk laki-laki. Dan Maisarah waktu itu statusnya adalah pembantu Khadijah. Pembantu Khadijah. Khadijah berpesan kepada Maisarah untuk melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian membiarkan Rasulullah mengambil keputusan. Maisarah hanya membantu ini dan itu, tidak ikut campur dalam apa yang terjadi. Dan Maisarah kemudian menjadi mata dan telinga untuk Khadijah. Setelah perjalanan bolak-balik ke negeri Syam, kemudian pulang ke Mekah dengan membawa hasil yang begitu melimpah, fahaddatsaha bima ra'ahu minal ghamamati tuzalliluhu sallallahu alaihi wasallam. Maisarah kemudian cerita kepada Khadijah tentang apa yang dilihat oleh Maisarah selama perjalanan dari diri pemuda ini. Dan diantara yang dilihat oleh Maisarah adalah selama perjalanan ke negeri Syam, pada waktu itu mereka selalu dinaungi oleh gumpalan awan yang menaungi Rasulullah, menghalangi Rasulullah dari terik sinar matahari. Ini disaksikan oleh Maisarah dan kemudian diceritakan kepada Khadijah. Sehingga pada waktu itu Khadijah mendapatkan banyak cerita terkait Rasulullah, baik secara tidak langsung ataupun secara langsung seperti ini. Maka Khadijah pun tertarik untuk menjadi pendamping hidup pemuda ini.
fa'aradat nafsaha alaihi lizuwaji minha faqabila. Maka pada waktu itu Khadijah mengatur cara bagaimana dirinya bisa menjadi istri pemuda ini. Jadi bukan semata-mata menawarkan diri, tetapi mengatur cara bagaimana Rasulullah SAW atau pemuda yang bernama Muhammad ini tertarik untuk melamar Khadijah. Karena memang pada umumnya dari dulu sampai sekarang yang namanya lamaran itu dilakukan oleh laki-laki. Yang namanya inisiatif untuk menikah itu dari pihak laki-laki. Jadi diatur cara oleh Khadijah sehingga Rasulullah pun datang kepada paman-paman Rasulullah. Paman-paman Rasulullah kemudian melamar Khadijah kepada paman-paman Khadijah. Maka terjadilah pernikahan antara Rasulullah dan Khadijah. Kata Ibnu Katsir, tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khadijah binta Khuwailid walahu minal umri khamsatun wa ishruna ama. Rasulullah pun kemudian menikahi Khadijah dan pada waktu itu Rasulullah berumur 25 tahun. Rasulullah menikahi Khadijah dengan mahar berupa 20 ekor anak unta. Berupa 20 ekor anak unta. Dan ketika mereka menikah, kejadian ini terjadi sekitar 2 bulan setelah Rasulullah pulang dari Syam. Artinya tidak jauh dari kepulangan Rasulullah dari berdagang di Syam. Dari pernikahan itu Rasulullah mendapatkan 6 orang anak, 2 anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan. 2 anak laki-laki meninggal dunia ketika masih kecil dan 4 orang anak perempuan Rasulullah hidup, kemudian menjumpai Islam dan masuk Islam, kemudian meninggal dunia. 3 meninggal dunia ketika Rasulullah masih hidup dan 1 meninggal dunia setelah Rasulullah meninggal dunia. Nah, ini tentang bagaimana Rasulullah menikah dengan Khadijah. Menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Baik. Setelah pernikahan itu, Rasulullah kemudian pindah ke rumah Khadijah. Jadi sebelumnya Rasulullah tinggal di rumah Abu Thalib. Setelah menikah dengan Khadijah, Rasulullah yang tinggal di rumah Khadijah sampai Khadijah meninggal dunia. Rasulullah tetap tinggal di rumah itu sampai kemudian Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Sampai Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Dan rumah Khadijah itulah yang sekarang menjadi salah satu perpustakaan terkenal di kota Mekah. Nah, ini kisah tentang kehidupan Rasulullah dari sejak beliau lahir sampai beliau berumur 25 tahun. Sebelum kita tutup kajian kita pagi hari ini, sebagai catatan tambahan, ketika Rasulullah menikahi Khadijah, pada waktu itu Khadijah berumur lebih tua daripada Rasulullah. Dan para ulama mereka berbeda pendapat tentang berapa umur Khadijah pada waktu itu. Pendapat yang terkenal dari beberapa pendapat ini, pendapat yang terkenal adalah Khadijah waktu itu berumur 40 tahun. Jadi ini salah satu pendapat dari pendapat-pendapat yang ada. Pendapat yang lainnya, ada yang mengatakan ketika Rasulullah menikahi Khadijah, Khadijah masih berumur 28 tahun. Ada juga mengatakan Khadijah pada waktu itu masih berumur 33 tahun. Dan ada juga yang berkata atau mengatakan Khadijah waktu itu masih berumur 35 tahun. Jadi tentang umur Khadijah waktu dinikahi oleh Rasulullah, para ulama pun berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 28, ada yang mengatakan 33, ada yang mengatakan 35, dan ada yang mengatakan 40. Pendapat terakhir inilah ternyata yang banyak dipegang oleh sebagian besar penduduk di negeri kita ini. Nah, kita sampaikan seperti ini supaya kita tahu bagaimana yang ada di kalangan para ulama. Di 40 tahun umur Khadijah ini salah satu pendapat saja. Salah satu pendapat dari pendapat-pendapat yang ada. Allahu a'lam bishawab, ini bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan duduknya kita di sini dari tadi terhitung sebagai satu amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ibadah di hari ini, di hari-hari ini 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah ibadah-ibadah yang Allah ridai, yang Allah cintai. Sehingga tidak ada tandingannya. Dan semoga kita terus bersemangat sampai berakhir hari ke-10 di bulan Zulhijjah ini besok hari. Amin ya rabbal alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum